Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Dan Shalom. Yang saya hormati anggota BP3 OKP Perwakilan Provinsi Papua, Bapak Pendeta Albertioku, Pimpinan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua, Pimpinan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, Pimpinan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya, Pimpinan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, Pimpinan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, Pimpinan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan, Pimpinan Persekutuan Gereja-Gereja Papua, Pimpinan Pusat Mediasi GKI beserta seluruh pengurus, pimpinan tokoh adat, pimpinan perguruan tinggi di Papua, pimpinan Badan Eksekutif Senat Perguruan Tinggi di Papua, pimpinan LSM, tokoh masyarakat, dan para narasumber yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tidak lupa hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala limpahan berkat dan karunia kita dapat hadir dan bertemu dalam acara dialog publik orang asli Papua dalam implementasi kebijakan otonomi khusus Papua. Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan telah memberikan tanah yang sangat indah dan kaya untuk bangsa Indonesia, yaitu tanah Papua. Tanah Papua ibarat sebuah surga yang diturunkan ke bumi dengan berbagai keindahan dan kekayaan yang dikandung di dalamnya. Eksotisme Papua tidak hanya terletak pada alamnya yang indah, namun juga terletak pada keberagaman dan kebudayaannya, di mana di sana kesatuan-kesatuan masyarakat adat dengan hukum adat yang berlaku masih berkembang dan diakui oleh masyarakat. Kami, Kementerian Dalam Negeri, memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pusat Bantuan Mediasi GKI yang terus mengawal dan berkontribusi dalam untuk membangun sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan mediator yang nantinya dapat diimplementasikan di tengah masyarakat dan menjadi mitra strategis pemerintah, serta berperan memanfaatkan, mengembangkan, dan mendayagunakan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa, konflik, dan kekerasan yang humanis, dan menciptakan menduplikasi mediator profesional yang berintegritas tinggi dan berdedikasi untuk perdamaian. Dialog publik ini juga memiliki tujuan yang sangat penting dan strategis, yaitu untuk membahas topik sensitif dan kompleks terkait otonomi khusus di tanah Papua. Seperti tema pada hari ini adalah masih pentingkah kita bicara Otsus bila orang asli Papua sama dengan non orang asli Papua. Pertanyaan ini tidak hanya menyentuh aspek kebijakan, tetapi juga berhubungan erat dengan identitas, hak-hak masyarakat Papua, serta dinamika sosial yang ada di dalamnya. Acara ini juga dirancang sebagai platform untuk mendengar berbagai sudut pandang dan pengalaman dari berbagai kalangan, sehingga kita dapat memahami lebih dalam tentang implikasi dari isu ini dan mencari solusi yang inklusif serta adil bagi semua pihak. Melalui acara ini pula, kami berharap dapat menciptakan ruang untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, serta perspektif yang berbeda di antara kita semua. Suasana kebatinan orang-orang asli Papua telah menjadi subjek diskusi hangat di kalangan pimpinan Gereja Katolik Injili di tanah Papua. Masyarakat OAP telah lama mengenal konsep hak kesulungan sebagai hak waris bagi putra sulung yang tercermin dalam pewartaan Injil oleh Zending dan misionaris sejak tahun 1885 hingga saat ini. Peranan gereja dalam konteks ini sangat terutama dalam hal rekonsiliasi dan pemahaman mengenai hak kesulungan tersebut. Gereja Kristen Injili di tanah Papua telah berperan sebagai agen perubahan dalam mewujudkan kesejahteraan dan keamanan di wilayah ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam berbagai kesempatan.
Gereja juga telah berkontribusi besar dalam menciptakan stabilitas sosial dan mempromosikan perdamaian. Melalui forum-forum komunikasi di tanah Papua seperti Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkompimda, dan Forum Kerukunan Umat Beragama, serta organisasi lokal seperti Persekutuan Gereja-Gereja di Papua, Gereja Kristen Injili di tanah Papua telah berkomitmen untuk membangun kerukunan dan harmoni di antara komunitas Papua. Para hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa, serta kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian diatur dalam undang-undang. Bahkan sebagai perwujudan pengakuan negara atas kekhususan Papua dengan berbagai keragamannya, pemerintah telah menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan perubahannya terakhir dengan Undang-Undang 2 Tahun 2021. Undang-undang tersebut memberikan diskresi yang sangat luas kepada pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam memajukan pembangunan di wilayahnya agar terjadi akselerasi pembangunan dengan kontekstual di Papua. Bapak Ibu sekalian, sejak awal diterbitkannya Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, ada 4 hal yang termasuk dalam agenda utama kebijakan otonomi khusus melalui undang-undang dimaksud. Yang pertama adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kedua, mewujudkan keadilan, penegakan hak asasi manusia, supremasi hukum, dan demokrasi. Yang ketiga, pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua. Dan yang terakhir adalah penerapan tata kelola pemerintahan dan di mana untuk mencapai tujuan tersebut, maka ada beberapa desain kelembagaan yang sangat afirmatif di dalam Undang-Undang Otsus Papua tersebut. Yang pertama adalah undang-undang tersebut memberikan perhatian dan keberpihakan sangat khusus terkait hak-hak indigenous people atau OAP dengan memberikan ruang partisipasi politik yang sangat luas kepada OAP dan memberikan perlindungan nilai-nilai lokal dan adat di Papua. Ada beberapa desain kelembagaan terkait upaya tersebut, antara lain, yang pertama adalah sebagai upaya untuk melindungi hak-hak adat dan budaya serta menjaga kerukunan umat beragama, dibentuk Majelis Rakyat Papua yang merupakan representatif kultural OAP yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak OAP dengan berlandaskan pada adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Yang kedua adalah sebagai upaya meningkatkan keterwakilan OAP dalam politik, diberikan kekhususan terkait dengan rekrutmen Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) melalui mekanisme pengangkatan yaitu sebanyak 1/4 dari jumlah DPRP yang dipilih melalui pemilu. Yang ketiga adalah untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengatur urusan kelembagaannya. Amanat pembentukan peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut banyak yang langsung diatur dalam Perdasi dan Perdasus, yaitu sebanyak 11 Perdasus dan 17 Perdasi sebagai amanat Undang-Undang Otsus Papua. Yang keempat adalah gubernur dan wakil gubernur harus OAP. Untuk tata cara pemilihannya itu diatur lebih lanjut dengan Perdasus. Yang kelima adalah mengenai pengangkatan kepala kepolisian daerah dan kepala kejaksaan tinggi daerah melalui persetujuan dari gubernur. Yang keenam, pemerintah daerah dapat mengatur dan mengakomodasi lembaga-lembaga khususnya lain di luar pemerintah provinsi, seperti Peradilan Adat dan Komisi Hukum Ad Hoc sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Otsus Papua. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa pemerintah Provinsi Papua memiliki kewenangan yang cukup luas dibandingkan kewenangan provinsi lain sebagai bagian dari kekhususan Papua. Selain itu, berbeda juga dengan daerah lain,
Otonomi khusus terletak di provinsi, di mana pemerintah provinsi mempunyai kewenangan yang lebih dominan dibandingkan pemerintah kabupaten kota, sehingga dapat mendelegasikan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan Undang-Undang Otsus Papua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, selain memberikan ruang yang cukup indigenous people dengan tidak termarginalkan secara politik, Provinsi Papua dan Papua Barat mendapat alokasi berupa dana otonomi khusus yang besarannya adalah 2% dari dana alokasi umum nasional dan dana tambahan infrastruktur DTI serta dana bagi hasil minyak dan gas bumi dengan formula perhitungan yang berbeda. Tujuan dari pemberian dana tersebut adalah agar Papua dapat mengakselerasi pembangunan di Papua sehingga dapat mengejar ketertinggalan dengan provinsi lainnya dalam hal pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, lingkungan hidup, dan pembangunan berkelanjutan, sosial, serta tenaga kerja dan kependudukan. Terkait dengan dana bagi hasil minyak dan gas bumi, selain ada dua provinsi di Republik Indonesia yang mendapat pengaturan tertentu mengenai dana bagi hasil minyak dan bumi. Selain Papua, ada juga Aceh yang juga mendapatkan dana bagi hasil minyak dan gas bumi. Itu merupakan kekhususan yang tidak dimiliki dari provinsi-provinsi yang lain. Saudara-saudara yang berbahagia, Bapak Ibu sekalian, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang diundangkan pada tanggal 19 Juli 2021 yang lalu, itu terdapat ada 20 pasal perubahan. Hal ini sebagai semangat untuk memberikan afirmasi, proteksi, dan pemberdayaan terhadap orang asli Papua dan percepatan pembangunan dalam peningkatan indeks pembangunan manusia di wilayah Papua. Latar belakang lahirnya Undang-Undang 2 tahun 2021 yang pertama adalah menjadi dasar hukum dalam melanjutkan komitmen pemerintah menjaga kesinambungan penyelenggaraan otonomi khusus di Papua dan pembangunan. Yang kedua adalah sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong percepatan pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat di Papua. Hal ini diberikan untuk memberikan kepastian dan perbaikan. Yang pertama adalah dalam rangka pengoptimalisasian pelayanan dasar. Dalam hal ini, urusan pendidikan dan kesehatan terhadap masyarakat khusus orang asli Papua, sehingga perlu koordinasi dan supervisi antara pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua, pengembangan kawasan merupakan salah satu solusi untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya orang asli Papua, melalui pemekaran provinsi, lalu kemudian hadirnya unit pemerintahan baru akan mampu menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pemanfaatan dana OSUS agar lebih optimal bagi kesejahteraan orang asli Papua. Yang ketiga adalah perbaikan tata kelola keuangan dalam rangka penggunaan anggaran dalam pengelolaan otonomi khusus dan penguatan asistensi dan supervisi oleh pemerintah pusat melalui pembentukan badan khusus. Yang keempat adalah perlunya grand design ataupun rencana induk tata kelola keuangan otonomi khusus yang lebih memihak kepada penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua. Hadirin yang berbahagia, semoga apa yang menjadi pengalaman kita semua dalam pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Papua bisa menjadi perbaikan ke depannya untuk terus melakukan inovasi dengan pendekatan yang out of the box dalam memajukan wilayah Papua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi langkah kita semua agar Papua lebih sejahtera serta bisa sejajar dengan daerah lainnya di Indonesia. Amin. Ke depan, tantangan, hambatan, dan kendala pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin berat dan kompleks. Untuk itu, dengan semangat otonomi khusus, kita terus berkoordinasi dan bersinergi untuk menata berbagai kebijakan berdasarkan kebutuhan masyarakat, memperkuat hubungan dalam wadah NKRI, sehingga masyarakat merasakan dan melihat secara langsung dan nyata kehadiran negara di tengah-tengah kehidupan mereka.
Diharapkan dengan hadirnya Pusat Bantuan Mediasi GKI ini akan memberikan nuansa baru yang dapat melahirkan sumber daya manusia dalam melakukan mediasi, terutama terkait implementasi kebijakan otonomi khusus Papua dalam menghadapi berbagai isu mengenai beberapa aspek, baik aspek pembangunan, politik, pemerintahan, ataupun sosial budaya di masyarakat sehingga terciptanya kedamaian di tanah Papua dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua, terutama orang asli Papua. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Eh, Kami mohon maaf jika dalam penyampaian kami ada hal dan kata yang kurang berkenan atas nama Bapak Dirjen Otonomi Daerah. Kami cukupkan sambutan kami pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Shanti Santi Om. Terima kasih.